Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Masito Nur Azizah, NIM 72 dari kelas Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi konvensional, jenis-jenis koperasi konvensional, serta tujuan dari koperasi konvensional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari koperasi konvensional. Jadi, koperasi itu berasal dari bahasa Latin, yakni cooper, yang mana dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai cooperation. Jadi cooperation itu berasal dari gabungan dua kata, yaitu co yang artinya sama dan operation yang artinya bekerja. Maka cooperation di sini bisa diartikan sebagai bekerja bersama-sama atau kerja sama untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Perserikatan Koperasi Internasional dalam buku The Cooperative Principle karangan P.E. Weraman, koperasi bisa didefinisikan sebagai sekumpulan badan hukum atau sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi para anggotanya, dengan cara mencukupi kebutuhan anggotanya dengan saling membantu antara satu sama lainnya, dan usaha tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya berupa badan hukum atau orang-orang yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Menurut Dr. Andes Arifin Aljaniaku dalam bukunya yang berjudul Perkoperasian Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang mana anggotanya diberi kebebasan untuk keluar masuk dan bekerja guna melaksanakan sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani para anggotanya dengan dasar asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Bapak Koperasi Indonesia sekaligus proklamator Indonesia yaitu Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai sebuah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan dengan semangat tolong-menolong yang didorong oleh kehendak memberikan suatu jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan badan hukum atau beranggotakan sekumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan dengan asas kekeluargaan, saling bergotong royong dan saling tolong-menolong antar anggota untuk mencapai suatu kesejahteraan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koperasi konvensional. Jadi, penggolongan koperasi di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 17 didasarkan kepada dua hal, yaitu yang pertama kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonomi yang disebabkan oleh kebutuhan dari suatu golongan dalam masyarakat yang homogen, dan yang kedua yaitu efisiensi kerja untuk mencapai tujuan bersama dari anggotanya. Berdasarkan perkembangannya, jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia itu cukup beragam. Keanekaragaman tersebut itu dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi tersebut serta latar belakang dari pendirian koperasi tersebut. Adapun pengelompokan jenis-jenis koperasi itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis usaha. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya itu bisa dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama koperasi produksi. Jadi koperasi produksi ini beranggotakan para pengusaha kecil menengah dan para penghasil barang atau jasa. Kegiatan dari koperasi produksi ini sendiri yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau menjadi barang setengah jadi. Contoh dari koperasi produksi yaitu seperti koperasi kulit, koperasi batik, koperasi produksi pertanian, dan koperasi kerajinan. Yang kedua yaitu koperasi konsumsi. Jadi, koperasi konsumsi itu merupakan salah satu jenis koperasi yang beranggotakan para konsumen, yang mana para konsumen tersebut melakukan kegiatan jual beli barang konsumsi. Koperasi ini berusaha agar bisa menyediakan barang-barang konsumsi yang diperlukan oleh para anggotanya. Dan adapun contoh dari koperasi konsumsi itu sendiri yaitu bisa ditemukan di lingkungan perkantoran, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan pabrik. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam atau bisa disebut juga dengan koperasi kredit.
Jadi koperasi simpan pinjam itu merupakan koperasi yang menghimpun dana simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Tujuan adanya koperasi simpan pinjam ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya agar bisa memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah dan bisa memperoleh pinjaman dengan mudah. Dan koperasi ini juga berusaha agar para anggotanya itu tidak terlibat dalam jeratan para rentenir. Selain itu, koperasi pinjaman ini juga bisa melatih para anggotanya agar bisa berhemat dan suka menabung. Yang keempat yaitu koperasi jasa. Jadi koperasi jasa itu merupakan koperasi yang jenis kegiatan usahanya itu berupa pemberian suatu layanan atau pemberian suatu jasa kepada para anggotanya ataupun kepada masyarakat umum. Contoh dari koperasi jasa itu sendiri yaitu seperti koperasi jasa asuransi, koperasi jasa transportasi, koperasi jasa kesehatan, koperasi jasa perumahan, dan koperasi jasa listrik. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Jadi koperasi serba usaha di sini tuh merupakan jenis koperasi yang usaha kegiatannya itu mencakup semua bidang usaha, seperti konsumsi, produksi, simpan pinjam, maupun jasa. Jadi bisa dibilang koperasi serba usaha itu merupakan gabungan dari koperasi-koperasi yang sebelumnya tadi. Contoh dari koperasi serba usaha sendiri yaitu bisa ditemukan yaitu koperasi unit desa atau bisa dikenal dengan sebutan KUD. Yang terakhir yaitu koperasi pemasaran. Jadi koperasi pemasaran ini didirikan dengan tujuan supaya bisa membantu para anggotanya dalam memasarkan serta mendistribusikan barang-barang yang telah dihasilkannya. Nah, kegiatan koperasi pemasaran ini juga bisa menjual produknya atau menjual jasa koperasinya kepada para anggotanya juga kepada masyarakat umum. Yang kedua yaitu jenis koperasi berdasarkan tingkat usaha. Jadi berdasarkan tingkatan usahanya, koperasi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang unit usahanya itu beranggotakan minimal 20 orang dalam satu wilayah kerja. Modal yang dikumpulkan dalam koperasi primer itu hanya sedikit, karena koperasi ini tuh berada di tingkatan paling rendah, dan kegiatan usahanya juga berskala kecil. Contoh dari koperasi primer yaitu koperasi primer kepolisian. Sedangkan koperasi sekunder sendiri merupakan suatu unit usaha bersama yang anggotanya itu terdiri dari beberapa koperasi. Dan di sini koperasi sekunder itu bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama koperasi pusat. Jadi koperasi pusat di sini itu beranggotakan dari beberapa koperasi primer. Dan koperasi pusat di sini itu didirikan sebagai pusat dari berbagai koperasi primer dalam lingkup daerah tertentu yang mencakup satu kabupaten atau kota. Jumlah anggota koperasi pusat ini minimal 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Contoh dari koperasi pusat sendiri yaitu Pusat Koperasi Unit Desa atau biasa dikenal dengan Puskut, Pusat Koperasi Kepolisian, dan Pusat Koperasi Angkatan Darat. Yang kedua yaitu koperasi gabungan. Jadi koperasi gabungan di sini beranggotakan dari koperasi-koperasi pusat yang berasal dari daerah tertentu. Dan koperasi gabungan di sini tuh bukan beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat. Jumlah anggota koperasi gabungan itu minimal 3 koperasi pusat, dan wilayah kerja dari koperasi gabungan itu sendiri mencakup satu provinsi. Contoh dari koperasi gabungan yaitu Gabungan Koperasi Batik Indonesia dan Gabungan Koperasi Kepolisian. Yang ketiga yaitu koperasi induk. Jadi koperasi induk itu merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang terletak di ibu kota negara. Jumlah anggota koperasi induk sendiri minimal itu 3 koperasi gabungan. Koperasi induk itu memiliki wilayah kerja di tingkat nasional atau di seluruh Indonesia.
Contoh dari koperasi induk yaitu Induk Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN dan Induk Koperasi Karyawan atau Inkopkar. Yang ketiga yaitu jenis koperasi berdasarkan lingkungan usaha. Jadi berdasarkan lingkungan usahanya, koperasi itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu koperasi fungsional, koperasi unit desa, dan koperasi sekolah. Koperasi fungsional merupakan jenis koperasi yang beranggotakan pegawai atau karyawan instansi lembaga tertentu. Contoh dari koperasi fungsional yaitu Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Pegawai Negeri, dan Koperasi Karyawan. Yang kedua yaitu koperasi unit desa. Jadi koperasi unit desa ini merupakan bentuk koperasi yang bergerak di bidang usaha dan berada di pedesaan. Misalnya, koperasi ini kegiatan usahanya itu bisa memberikan penyuluhan kepada anggota, memberikan pinjaman kredit, menyediakan barang produksi, menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, dan memasarkan hasil produksi anggotanya. Yang ketiga yaitu koperasi sekolah. Jadi koperasi sekolah di sini merupakan jenis koperasi yang banyak kita temukan dan berada di sekolah-sekolah. Koperasi sekolah sendiri beranggotakan siswa-siswi dari lingkungan sekolah tersebut. Dan koperasi ini didirikan di berbagai tingkatan sesuai dengan jenjang pendidikan. Misalnya saja koperasi di sekolah dasar, koperasi di SMP, koperasi di SMA, maupun koperasi mahasiswa. Jenis koperasi selanjutnya yaitu berdasarkan komoditinya. Jadi berdasarkan komoditinya, koperasi itu bisa dibedakan menjadi 5, yaitu koperasi ekstraktif. Koperasi ekstraktif atau bisa dikenal sebagai koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya itu dengan menggali atau memanfaatkan sumber daya alam sekitar secara langsung tanpa mengubah atau sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu. Contoh dari koperasi ekstraktif itu yaitu koperasi yang melakukan usaha di bidang batu bara, penggali tambang, pengumpul batu kali, atau usaha pencari biji emas. Yang kedua yaitu koperasi pertanian. Jadi koperasi pertanian itu merupakan koperasi yang kegiatan usahanya itu mengelola komoditi pertanian dan anggotanya itu berasal dari para buruh tani, para petani, atau orang-orang yang usahanya itu di bidang pertanian. Yang ketiga yaitu koperasi industri dan koperasi kerajinan. Jadi koperasi industri dan koperasi kerajinan itu koperasi yang melakukan kegiatan usahanya tentunya di bidang industri dan di bidang kerajinan. Contohnya seperti koperasi kerajinan kayu. Yang keempat yaitu koperasi peternakan. Jadi koperasi peternakan ini merupakan koperasi yang kegiatan usahanya dengan mengembang biakan dan memelihara komoditi peternakan tertentu. Anggotanya juga tentunya berasal dari pemilik ternak atau pekerja yang kerjaannya itu berkaitan dengan usaha peternakan. Yang terakhir yaitu koperasi jasa. Jadi koperasi jasa di sini itu mengkhususkan kegiatan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan jasa-jasa tertentu. Contohnya yaitu koperasi jasa angkutan dan koperasi jasa audit. Yang terakhir yaitu jenis koperasi berdasarkan profesi anggotanya. Jadi pengelompokan koperasi di sini itu berdasarkan jenis profesi para anggotanya. Contohnya yaitu koperasi karyawan, koperasi santri, koperasi pegawai negeri, koperasi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, koperasi mahasiswa, koperasi pedagang, koperasi nelayan, atau koperasi pengrajin. Selanjutnya yaitu tujuan dari koperasi konvensional. Jadi tujuan dari koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi itu merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang ingin dibangun di Indonesia.
Dan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi itu tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal itu berarti program utama dari koperasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan usahanya. Adapun tujuan koperasi menurut Muhammad Hatta itu tidak hanya untuk mencari keuntungan yang besar, tetapi tujuannya juga untuk melayani kebutuhan bersama dan sebagai wadah partisipasi pelaku ekonomi dalam skala kecil. Jadi kesimpulannya tujuan dari koperasi di sini yaitu tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan saja, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, juga kesejahteraan masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kemakmuran masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Cantika, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip koperasi konvensional dan pengertian koperasi syariah. Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi yang menjadi pedoman kerja koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Koperasi mampu mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip tersebut. Pada dasarnya, prinsip koperasi ini menjadi dasar kerja koperasi dan merupakan ciri khas atau jati diri koperasi di Indonesia. Prinsip koperasi konvensional terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, ada koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 6. Adapun prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 6 yaitu A. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. B. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai cerminan demokrasi dalam koperasi. C. Pembagian SHU, sisa hasil usaha, diatur menurut jasa masing-masing anggota. Adanya pembatasan bunga atas modal. E. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. F. Usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka. G. Swadaya, swasembada, dan swakarta sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Yang kedua ada prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 yang saat ini berlaku di Indonesia sebagai berikut. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi merupakan sebuah organisasi yang bersifat sukarela dan terbuka bagi semua orang yang bersedia untuk menggunakan jasa-jasanya dan bersedia untuk menanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan latar belakang sosial, jenis kelamin, ras, politik, atau agama. Yang B. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. C. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil dan sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pada pengelolaan koperasi, laba yang diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat disebut sisa hasil usaha. Setiap anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha koperasi dapat mendapat bagian SHU yang besar daripada anggota yang pasif. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pada dasarnya, modal dalam koperasi bukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan namun juga untuk digunakan kepentingan anggota. Oleh karena itu, balas jasa pada modal yang diberikan untuk para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. E. Kemandirian. Kemandirian berarti bisa diri sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain, dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian juga berarti kebebasan dan yang bertanggung jawab. Otonomi swadaya berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan
keinginan untuk mengelola diri sendiri. F. Pendidikan perkoperasian. Koperasi melakukan prinsip pendidikan perkoperasian untuk mengembangkan kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi dapat dilaksanakan dalam tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kerjasama tersebut diharapkan bisa saling menjunjung pendayagunaan sumber daya yang ada secara optimal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Koperasi syariah secara teknis dapat juga disebut sebagai koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS, yaitu koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Koperasi syariah juga bisa didefinisikan sebagai satu usaha koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 91 tahun 2004, yang dimaksud dengan koperasi syariah yaitu koperasi yang kegiatannya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Definisi syariah menurut Ahmad Ihfan ialah usaha koperasi yang menyakup semua kegiatan usaha yang baik, halal, bermanfaat, serta menguntungkan secara sistem bagi hasil dan tidak mengandung unsur riba. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang anggotanya terdiri dari badan hukum sekumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam, dan pelaksanaannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan harus dipatuhi seluruh anggota koperasi. Adapun karakteristik yang terdapat dalam koperasi syariah yaitu yang pertama, hak-hak milik anggota terhadap modal usaha koperasi selalu diakui. Yang kedua, transaksi dilaksanakan tanpa menetapkan bunga atau tanpa adanya unsur riba. Yang ketiga, berfungsinya lembaga ziswaf. Yang keempat, mengakui prosedur atau mekanisme pasar yang ada. Yang kelima, mengakui motif mencari keuntungan. Yang keenam, mengakui kebebasan berusaha, dan yang terakhir mengakui adanya hak-hak bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Saberlia Dwi Francisco, NIM 19072110157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koperasi syariah, tujuan koperasi syariah, yang terakhir prinsip-prinsip koperasi syariah. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga atau yang terakhir. Yang pertama, jenis-jenis koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan usaha suatu lembaga keuangan mikro yang meliputi sistem bagi hasil dengan menerapkan prinsip dalam nilai-nilai Islam, yaitu halal, adil, bermanfaat, dan koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya, serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam seperti riba. Di Indonesia sendiri, macam-macam produk koperasi syariah ada dua. 1. BMT, 2. KJKS. BMT Baitul Mal wa Tamlil merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang terbentuk sebagai pilihan menggabungkan konsep rumah dana (Baitul Mal) dan rumah usaha Baitul Tamwil. BMT berbadan hukum KPPS bekerja layaknya bank dengan memakai prinsip yaitu yang pertama bagi hasil, kedua sistem jual beli, ketiga sistem profit, keempat akad bersyariat, kelima produk pembiayaan. Peran BMT juga ada yang pertama manajer investasi, yang kedua investor, yang ketiga sarana penyedia jasa dan pembayaran lalu lintas, yang keempat pengembangan fungsi sosial, yang kelima fungsi kepada masyarakat. Peran BMT secara khusus. Yang pertama, membantu memajukan dan meningkatkan potensi umat dalam program pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Yang kedua, membantu menyerahkan sumbangan aktif terhadap upaya dan memantapkan dan pengembangan kesejahteraan umat. Yang ketiga, prinsip syariah menyediakan modal bagi anggota dan mewujudkan sumber pengelolaan. Yang keempat, mendorong gerakan gemar menabung dengan menumbuhkan sikap hemat.
Yang kelima, memberi bimbingan melalui konsultasi bagi anggota di bidang usahanya dengan mengembangkan usaha-usaha yang produktif. Yang keenam, mengembangkan rasa sadar agar menambah wawasan umat mengenai sistem pola perekonomian dalam Islam. Yang ketujuh, menolong para pengusaha yang tidak stabil untuk mendapatkan modal pertanggungan. Yang terakhir, membentuk badan keuangan alternatif yang bisa menopang percepatan perkembangan ekonomi nasional. Dan yang kedua, pengertian KJKS. Berdasarkan Indonesia nomor 35, koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya berada dalam bidang pembiayaan dan investasi serta simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Tujuannya ada 3. Yang pertama, dapat meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, terkhusus usaha mikro kecil. Yang kedua, mengarahkan kepada kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, terkhusus dan dari ekonomi Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat peran serta anggota masyarakat KJKS. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan koperasi syariah. Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta turut menyusun tatanan perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, semua operasional koperasi syariah harus berdasarkan syariat dan aturan Islam. Yang pertama, mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Kedua, pembagian dan penyaluran pendapatan serta kekayaan yang merata antar anggota berdasarkan kontribusinya dalam koperasi. Yang ketiga, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip koperasi syariah. Yang pertama, kekayaan merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, kebebasan bermuamalah diberikan kepada manusia selama sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Yang ketiga, manusia merupakan pengganti atau wakil khalifah Allah dan pemakmur di permukaan bumi. Yang keempat, tidak menerima segala macam bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segolongan orang atau kelompok serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Yang terakhir, prinsip-prinsip usaha koperasi syariah. Yang pertama, perekrutan anggota bersifat yang terbuka dan sukarela. Yang kedua, penetapan keputusan dilakukan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah). 3. Sistem operasional dan pengelolaan dilaksanakan dengan profesional dan transparan. Yang keempat, sisa hasil usaha dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi. Yang kelima, mandiri, amanah, dan jujur. Yang keenam, meningkatkan serta kembangkan sumber daya manusia, ekonomi, dan informasi dengan optimal. Yang ketujuh, menjalankan dan memperkuat kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya. Berikut yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.